Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadainahun najdain. Ulama tafsir mengatakan ay bayyanahu tariqayil khairi wasal. Kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran, aku telah jelaskan kepada segenap hamba-hambaku tentang dua jalan. Yang pertama, jalan yang baik, yang mungkin ujungnya rahmat Allah, ujungnya lagi surganya Allah. Yang kedua, jalan yang buruk, yang mungkin ujungnya laknat Allah, ujungnya lagi nerakanya Allah. Oleh karenanya, siapapun orangnya, apapun jabatannya, sebanyak apapun harta dan kekayaannya, ketika ditanya mau rahmat Allah, mau laknat Allah, mungkin jawabannya sama, ingin rahmat. Yang rajin sholat ingin rahmat Allah, betul. Yang jarang sholat juga ingin rahmat. Yang rajin hadir di pengajian ingin rahmat Allah. Bahkan orang yang belum pernah memijakan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin rahmat. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin rahmat Allah, ya Bu. Jago, yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin rahmat. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya, ada yang suka marah sama suami, ada yang suka ngomongin suami di belakang, ada yang suka ngebandingin suami sama suami orang, ada yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin, ada. Mari. Pertanyaannya, kenapa semua manusia di dunia ini ingin selalu mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya, Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kata Allah, seandainya tidak ada fadl Allah, seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, sehebat apapun kehidupan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita pangku, tanpa ada rahmat Allah, yang akan kita terima hanya rugi dan rugi dan. Ini salah satu contoh, Pak. Kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, mengandalkan amal kita, kalau bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauh ya Pak. Benar apa benar? Apa sebabnya? Seberapa banyak sholat yang pernah kita lakukan? Mungkin kita tahu. Seberapa duit uang yang pernah kita sedekahkan? Mungkin kita juga tahu. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Mungkin kita juga tahu. Jujur, dosa kita kan banyak ya Bu. Benar apa benar? Bu, dosa kita banyak ya Bu. Ibu merasa banyak dosa? Jawab Bu, ibu merasa banyak dosa? Saya tanya, yang merasa banyak dosa mesti rajin cari dosa kan? Kalau orang udah banyak duit mesti rajin cari duit, itu udah aneh. Kenapa? Ukurannya harta suntumul makobir. Yang paling aneh, orang udah merasa banyak dosa, kiri dan nyari dosa tetap rajin. Ada yang gitu ada? Ada yang gitu ada? Oh, saya baca dalam satu sejarah, Nabi Adam itu kan kesalahannya cuma satu. Gara-gara makan buah hulnik dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk, mikir, woi, logikanya yang satu saja dikeluarin, apalagi yang banyak. Benar apa benar? Oleh karenanya, apa sih yang bikin optimis? Apa sih yang bikin besar hati? Allah berfirman di dalam hadis kursi,
Kata Allah, wahai manusia, kesalahanmu banyak tetapi ampunanku lebih banyak. Wahai manusia, dosamu banyak tetapi rahmatku lebih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya lagi, untuk siapa rahmat Allah itu? Kira-kira yang berhak menerima sepenuhnya rahmat Allah? Belum tentu. Ustaz? Belum. Pejabat? Belum. Rakyat juga belum. Untuk siapa rahmat Allah itu? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Baik hubungannya dengan Allah yang disebut hablum minallah, baik pula hubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hablum minan. Cuman jujur Bu, orang macam gitu tuh agak jarang Bu. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan hablum minallahnya baik, contohnya sholatnya rajin, ngajinya, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ngomongin orang, ngerumpi, memfitnah, ngadu domba. Ada yang gitu. Ada lagi orang yang kelihatan hablum minannas baik, contohnya kadar sosialnya tinggi, kepeduliannya luar biasa, sampai-sampai kalau dia punya rezeki belum tenang hatinya kalau belum menyantuni anak yatim dan jompo. Tetapi datang waktu sholat, boro-boro sholat, ngambil wudunya saja belum pernah. Ke pengajian tidak setahun sekali, ke masjid kadang-kadang setahun 2 kali. Wih. Yang ke masjid setahun 2 kali ada nggak? Ada nggak? Jujur Bu, orang masuk masjid itu kan nggak sama, bener. Yang sehari semalam 5 kali ada. Oh ada, siapa? Imam sama marbot. Bener apa bener? Yang 3 kali ada, yang 2 kali ada, yang seminggu sekali ada. Koslet otak umat Islam kalau masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Saya tanya, masjid ini berjamaah yang paling ramai kira-kira Pak, maghrib sampai subuh. Woi, maghrib sampai subuh. Kalau maghrib tidak aneh berani. Kenapa? Jangankan masjid semegah ini, musola Kubu Grayot kalau giliran maghrib jamaahnya ada. Yang sepi subuh. Woi, yang sepi. Kadang-kadang ada satu musola ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan. Siapa juara bertahan? Yang pukul kantungan orangnya itu, yang ngokok beduk orangnya, yang adan orangnya, yang komat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal. Kenapa? Overdosis. Wih, Bu, saya tanya ibu, saya gak sama suami. Bu, ibu lebih sayang sama suami atau lebih sayang sama kuali Bu? Lebih sayang sama suami atau lebih sayang sama kuali Bu? Lebih sayang sama. Bu, saya tanya ibu pernah mandiin suami Bu? Gosok-gosok suami pernah? Kuali tiap hari digosok betul? Berarti ibu lebih sayang kuali daripada kepada suami. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini kadang-kadang ada suami, mah ini belakang gatal, tolong digarokin. Bahasanya gimana? Garokannya sendiri, tangan punya sendiri. Ada yang gitu ada? Ada yang gitu ada? Oh, kalau memang ibu sayang sama suami, tolong di waktu subuh bangunin. Suka bangunin subuh suami. Alhamdulillah. Pakai apa bangunin? Tanya. Pakai apa banguninnya? Ada yang ngomong pakai air sadis. Benar. Boleh Bu, saya kasih tahu Bu. Di waktu subuh ibu kalau mau bangunin suami ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya di masjid, di musola sudah kedengaran takbir, suami ibu segera bangunin, Pak, bangun Pak. Di masjid sudah kedengaran takbir, silakan Bapak bangun.
dan ikut sholat subuh berjamaah. Mama janji papa pulang dari musola sarapan kopi tapular, udah mama siapin. Ada kopi tapular Pak? Liong rokok jarum coklat udah mama siapin. Pakai omongan belum bangun juga. Gunakan langkah yang kedua, tangan jewer dikit Pak, bangun Pak. Pakai tangan belum bangun juga. Gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit Pak, bangun Pak. Pakai kaki belum bangun juga. Jangan putus asa. Kenapa? Putus asa adalah dosa. Gimana caranya? Segera ibu berangkat ke WC. Ngapain? Jangan ngambil ember. Segera berangkat ibu ke WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat, niatnya usolli ala hadal maiti arba'at raka'at. Betul. Bapak ibu kan kirim ke masjid. Setelah melihat gambaran tadi, ternyata orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mau melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau ada orang ingin mendapatkan rahmat Allah, hidupnya ingin tenang, hidupnya ingin tentram, tetapi kewajiban yang dipardukan oleh Allah tidak mau melaksanakan? Jawabannya, saya teringat kepada satu riwayat. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kata Rasulullah, di setiap hari Allah menurunkan beberapa malaikat ke muka bumi. Di antaranya malaikat yang Allah turunkan di Mekah. Kedua, malaikat yang Allah turunkan di Madinah. Ketiga, malaikat yang Allah turunkan di atas kuburan-kuburan umat Islam. Kata malaikat yang Allah turunkan di Mekah, bahasanya ala man taraka fara'idallahi faqad kharaja min rahmati. Kata tuh malaikat pakai pengumuman, barang siapa yang berani meninggalkan kewajiban yang diperlukan oleh Allah, maka orang itu akan keluar daripada rahmat Allah. Artinya hidupnya tidak akan tenang, artinya hidupnya tidak akan tentram. Kenapa? Karena bumi yang dipijaknya tidak ada ridho dari sang pemiliknya, dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kuncinya yuk laksanakan kewajiban yang diperlukan oleh Allah. Di antaranya sholat 5. Ibu suka sholat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang tanha anil fasadi wal munkar. Amin ya Rabbal. Ini saya kasih gambaran Bu. Kehebatan sholat itu katanya, pertama, sholat itu mempunyai 3 dimensi. Pertama, dimensi spiritual. Kedua, dimensi medikal. Ketiga, dimensi sosial. Dimensi spiritual, orang yang rajin ruku, rajin sujud, secara hakikat akan lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, akrabu ma yakunul abdu ilallah fi sujud. Hamba secara hakikat akan lebih dekat dengan Allah ketika hamba tersebut bersujud di hadapan Allah, terutama sujud di keheningan Allah. Ibu suka bukan bangun malam Bu? Ibu suka bangun malam Bu? Suka, alhamdulillah. Pertanyaannya ngapain? Woi, ngapain? Udah kencing mana lagi? Masuk kamar tidur. Oh, saya ingatkan di bulan Maulid ini mestinya ada perubahan. Betul. Yang tadinya kalau malam bangun kencing masuk kamar tidur lagi. Mari kita rubah. Caranya nanti jam 2 malam kita bangun, terus masuk WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah kencing dulu tangannya. Setelah kencing masuk kamar tidur. Malam kedua bangun lagi. Terus masuk WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu masuk kamar tidur. Itu kan ada peringatan Bu. Tadinya tidur tidak pakai wudhu, sekarang pakai wudhu. Betul. Malam ketiga bangun lagi. Terus masuk WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu pakai mukena. Setelah pakai mukena hamparkan sejadah.
Setelah menghamparkan sejadah, kalau perlu tidur malam keempat posket maka kita wudhu sudah kita ambil, sejadah sudah kita hamparkan, mukena sudah kita pakai. Kalau tidak menyempatkan waktu 3 menit untuk bersujud di hadapan Allah 3 kalikan malam. Kenapa? Ada hadis kursi yang mengatakan, wadum ala tahajud fa inna nusrata ma'iyal ilail. Biasakan kamu bangun tengah malam, lakukan tahajud. Kenapa? Karena pertolongan Allah sangat cepat bagi orang yang rajin bangun tengah malam. Insya. Yang kedua, sholat itu mempunyai dimensi medikal. Artinya orang yang rajin ruku, rajin sujud, kesehatannya akan dijamin oleh Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kum fasholli fa inna sholata syifaun. Bangun, lakukan sholat. Kenapa? Karena sholat hakikatnya obat dari berbagai macam penyakit. Sekarang ini kan penyakit banyak benar, Pak. Lebih-lebih kemarin waktu Covid, Pak. Masya Allah, waktu Covid kemarin masjid kosong, betul. Majelis taklim kos. Kadang-kadang Jumat banyak yang live, kumpul-kumpul begini tidak boleh. Betul. Bahkan kalau sholat berjamaah jaraknya harus 1 meter. Giliran tidur bareng gak pakai meter-meteran. Betul. Aneh betul, di pasar, di pengajian, di masjid harus pakai jarak, di pasar pakai jarak. Betul. Padahal ingat wakai umat Islam, ada keterangan yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani pada Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikahu. Sehebat apapun balai, sehebat apapun penyakit, sehebat apapun wabah, ketika menimpa hati orang mukmin tidak akan berpengaruh apa-apa. Kenapa? Dengan kekuatan iman akan mengalahkan segala-galanya. Betul. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya kok kalau kita ingin selalu dijaga oleh Allah, jangan sekali-kali berani tinggalin insya. Saya tanya, ibu suka punya kesibukan enggak, Bu? Ibu suka punya kesibukan enggak, Bu? Kata ibu-ibu, Ustaz jangan cerita kesibukan terhadap ibu-ibu. Kenapa? Manusia tercapai dunia adalah ibu. Betul. Dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, kerjaan di dapur tidak pernah selesai. Betul. Kesibukan, wow luar biasa. Cuma saya tanya, kalau ibu lagi punya kesibukan, tiba-tiba datang waktu sholat, berani nggak kesibukan itu ibu tinggal sebentar? Jawab, Bu, berani nggak, Bu? Bener, jujur. Saya tanya, Bu, dulu waktu jadi pengantin ibu sholat nggak, Bu? Woi, waktu jadi pengantin sholat nggak? Kenapa nggak sholat? Ini betapa lemahnya iman kita, betapa lemahnya akidah kita. Jangankan sama nuklir, jangankan sama bom, baru sama bedak, sama listrik, sholat sudah kalah. Betul. Padahal seringkali kita mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita di Majelis Taklim. Kata ulama, afdalus sholat isnani an-naumu wa nisyan. Untuk sholat cuma 2. Pertama tidur, yang kedua lupa. Pertanyaannya, mungkinkah seorang pengantin yang lagi duduk di pelaminan itu tidur? Mungkin tidak. Kalau tidur amplop lew. Mudah-mudahan kita tak berani ninggalin sholat. Amin. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan as-sholatu minadin biman silatir roksi minal jasad. Sholat dalam Islam laksana kepala dalam badan. Artinya kalau ada orang ngaku Islam berani ninggalin sholat, hakikatnya badan dia punya, cuman kepalanya tak tahu kemana. Malam-malam kita keluar rumah mati lampu, hujan lintik-lintik. Pas buka pintu depan, di depan rumah kita ada makhluk yang cuma ada badannya saja, kepalanya nggak ada. Kira-kira makhluk apa namanya, Bu? Kalau kata orang kampung saya disebut juk.
Berarti bapak ibu kalau punya anak sudah balik tidak mau melaksanakan sholat, sama aja bapak ibu ngasih makan. Woi, ngasih makan. Ibu punya suami gak mau sholat, sama aja ibu ditiduri. Mantap bener tiduri dia. Bapak punya istri gak mau sholat, sama aja bapak tidur dengan, woi, tidur dengan. Baca ayat kursi dulu pak. Juri yang mau bapak tiduri. Anaknya gak sholat, bapaknya gak sholat, kakeknya gak sholat. Keluarga besar macam itu lazimnya disebut keluarga besar. Keluarga besar. Ada yang disinggung? Woi, ada yang disinggung? Gak ada, alhamdulillah. Kalau yang kesinggung berarti, woi, yang kesinggung berarti maaf juri. Yang kedua, malaikat yang Allah turunkan di Madinah. Kata malaikat yang Allah turunkan di Madinah, bahasanya ala man taraka sunanan nabi faqad kharaja min syafaati. Kata malaikat wahai pengumuman, barang siapa yang berani meninggalkan sunah-sunah Nabi, artinya hidupnya tidak mau mengikuti akhlak yang dibawa oleh Nabi, maka orang itu akan keluar daripada syafaat Nabi. Di dunia akan Allah jauhkan dengan tarbiyah Rasul, ketika meninggal akan Allah jauhkan dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ini harapan besar kita memperingati Maulid cuma dua Pak. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Cuman ada juga belah sono, ada Pak. Katanya ngapain kita memperingati Maulid? Emang kenapa? Gak ada di sononya. Saya tanya, emang lu udah berapa kali di sono? Betul. Jangan main sono-sonoan aja. Ini kadang-kadang ada orang anti memperingati Maulid, giliran anaknya ulang tahun diramein, mikirin. Betul lah betul. Betul lah betul. Boleh kita ulang tahunin anak. Siapa yang larang? Dengan catatan tidak keluar daripada rel Islam. Betul. Anak tidak ulang tahun, undang anak yatim. Anak tidak ulang tahun, undang pausan. Anak tidak ulang tahun, siapin makanan dan uang untuk bersedekah. Tujuannya melatih anak kita dari kecil supaya kelak dewasa nanti anak kita menjadi anak yang dermawan. Betul lah betul. Ini kadang-kadang di umat Islam bikin ulang tahun niru-niru orang Barat. Suka pakai apa dulu? Pakai kue ya bu ya? Kue. Di kue di tengahnya itu suka pakai apa? Pakai lilin. Anaknya 1 tahun lilinnya, anaknya 2 tahun lilinnya, anaknya 3 tahun lilinnya. Kalau nenek-nenek lilinnya obor. Tanggung pakai lilin bu. Coba kira-kira bu, lilin yang masih mati ditaruh di tengah kue, terus dinyalain. Setelah dinyalain, ditiup miring gitu. Bener apa betul? Udah dinyalain, ditiup, udah ditiup tepuk tangan. Oh, kalau memang ibu senang, keprok ketika niup, miring, matiin api. Nunggu 1 tahun kelamaan bu. Maksudnya masuk dapur nyalain kompor gas, matiin lagi keprok. Kata suami koslet di sini saya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari ikuti akhlaknya. Mari ikuti akhlak. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ulama mengatakan di situ kan tercantum seindah akhlak kesan Rasul. Akhlak Rasul gimana? Ada ulama yang mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan hayawan tawadu. Dari sekian banyak akhlak baginda Nabi, di antaranya pertama, Rasul banget malu oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan al-haya' minal iman, la iman liman la haya Allah. Malu sebahagian daripada iman, tidak sempurna orang yang ngaku iman kalau hidupnya tidak punya rasa malu. Malu gimana? Konon katanya malu itu ada 2. Pertama, malu kalau kita
kita maksiat kepada Allah. Salah satu contoh, malu kalau kita membukakan aurat di depan umum. Di sini alhamdulillah ibu-ibu pada tertutup semua, alhamdulillah. Kalau besok siang nggak tahu saya. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Yang penting saya sekarang aja pada tertutup, alhamdulillah. Luar nih. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak bertanggung jawab. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kenapa kita mesti berdoa semacam itu? Ingat Pak, Indonesia ini merupakan negara mahal, luas, unik Pak. Sekali lagi saya jelaskan, Indonesia ini negara mahal, luas, unik. Mahal, luar biasa. Apabila kita bandingkan dengan Malaysia, kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan dengan Brunei, mereka tidak ada apa-apanya. Kenapa? Singapura merdeka diberi Inggris, Brunei merdeka diberi Inggris, Malaysia merdeka diberi Inggris, Indonesia merdeka kita beli dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Betul? Betul? Luas, luar biasa. Pulaunya 17.000 pulau lebih. Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Kapuk. Ya betul, itu belum termasuk. Banyak betul. Unik, unik Pak. Uniknya gimana? Pasaran hebat. Gimana pasaran hebat? Apa saja masuk ke negeri ini pengikutnya ada Pak. Benar apa benar? Benar apa benar? Jangankan dari segi pakaian aliran sesat pun yang masuk ke negeri ini pengikutnya pasti ada. Ya, Bapak mesti ingat, Ibu mesti ingat dulu di daerah Gunung Bundar, Bogor, Gunung Menyat, ada seorang pelatih badminton namanya Ahmad Musodek Kaku Nabi. Pengikutnya ada kan? Belum lagi di Parung dulu ada seorang ustaz Kaku Imam Mahdi. Oi, Imam Mahdi belum waktunya turun, udah keburu-buru di Parung. Ngapain? Nyari rambutan sama durian. Jadi Parung nyari apa lagi Bu? Belum lagi di Jakarta. Ibu pernah dengar di Jakarta ada seorang perempuan namanya dia Enar itu. Dia ganteng itu. Waktu Jibril. Pengikutnya ada. Tapi alhamdulillah kita punya polisi gagah Pak. Artinya jangankan teroris Jibril ditangkap Pak. Penjara 2 tahun. Belum lagi di Bandung dulu di Bandung. Di Bandung dulu ada seorang tukang cukur ngaku rasul Pak. Tukang cukur ngaku rasul. Masa iya Allah kasih wahyu pesta cukur Pak. Yang lebih parah lagi katanya pada tahun 80-an perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Losabi, dulu ada satu aliran namanya agama Jasun. Apa itu agama Jasun? Singkatan dari agama Jawa Sunda. Yang ngaku nabi namanya Tukimin. Woi, ini perasaan nama Tukimin boro-boro jadi nabi. Jadi pusat aja kurang serem. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Kacau nggak? Kacau nggak? Ini yang dimaksud yang saya maksud bukan itu Bu. Termasuk dari segi pakaian. Ibu masih ingat tahun 70-an ada celana atas kecil bawah gede Bu. Apa namanya? Celana jod atas ciut bawah gagap bulai. Pada celana jumlah datang lagi celana atas kulit bawah kecil, disingkat celana brajut atas jumlah bawah kulit. Pada celana brajut datang lagi celana atas kulit bawah kulit, disingkat celana brajut atas kulit bawah kulit. Pada celana brajut datang lagi sampai hari ini masih berlaku atas kecil bawah kecil, mungkin disingkat celana cut-cut. Bahasa kerennya disebut celana pensil, bahasa kerennya disebut celana legging. Ingat, para desainer udah merancang pada tahun 2035 bukan hanya celana pensil, termasuk celana pulpen, matlok, spidol, tinggal. Ini yang dimaksud sama saya bukan itu Pak. Ingat, zaman boleh berubah tetapi keyakinan tidak boleh goyah. Zaman boleh berganti tetapi keyakinan tidak boleh mati. Kenapa? Ada kaidah yang mengatakan tamassaku bil mu'aqib wala tamassaku bil awqat. Berpegang teguhlah kepada zat Allah yang bikin zaman, jangan berpegang teguh kepada zaman. Kenapa? Al-Islam la yatba'u zaman wal Islam la yughayyiru zaman. Islam
tidak pernah mengikuti zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Betul. Kenapa? Islam harus ada di jajaran paling depan. Islam menjadi uswatun hasanah. Islam menjadi suri tauladan. Artinya suri tauladan yang harus ada di jajaran paling depan. Betul lah, betul. Makanya kita bangga menjadi umat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Ini ingat Pak, tugas kita kan di dunia ini hanya beribadah dan beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ibadah itu ingat macam-macam. Bu, ibadah itu macam-macam Bu. Ada ibadah yang gratis, pahalanya gede, peminatnya kurang. Apa itu? Ke pengajian. Benar Bu? Ibu kalau masuk majlis ini bayar nggak? Bayar nggak? Kalau di sini ada pengumuman, barang siapa yang masuk majlis taklim ini harus bayar 50.000. Kira-kira ada nggak yang ngaji? Insya Allah dijamin majlis taklimnya kosong. Betul lah itu. Tapi kalau ada pengumuman di Taman Safari Bogor dulu, lihat monyet 50.000. Sekarang diskon besar-besaran cuma 10.000. Kira-kira yang nonton ngantri nggak? Ngantri nggak? Jangan pikir wajah monyet lebih bangga daripada wajah monyet. Dan tidak ngomong Ustaz. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di sini ada pengajian, Pak Adega. Malam apa pengajian? Malam. Tiap malam ada. Alhamdulillah. Yang paling banyak biasa malam apa ini? Malam minggu. Alhamdulillah. Kita doakan guru kita dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan ilmunya, amin. Ditambahkan ilmunya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang hadirnya banyak. Wih. Yang hadirnya banyak. Berapa orang? Ada 100. 50 ada. Alhamdulillah. Kalau pengajian rutinan bapak-bapak diadakan di malam hari yang hadir 50 orang, alhamdulillah. Luar biasa. Cuma saya tanya warga di sekitar Majlis Salim itu ada berapa? Ada 200. Udah umpama 200. Warganya 200 yang gaji 50 orang, hebat nggak Pak? Hebat nggak? Cuman saya tanya yang 150 lagi mau pada mati atau kagak? Woi, yang 150 lagi mau pada mati atau kagak? Kata ibu-ibu, urusan mati pasti mati. Pertanyaannya, apa sih hubungannya ngaji dengan mati? Ingat, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ketika manusia meninggal, yang akan menghantarkan ke lubang lakarnya itu ada 3 macam. Pertama, keluarga. Kedua, harta. Ketiga, amal. Keluarga akan pulang, harta akan dibawa pulang, dia akan ikut ke lubang lahan, cuman amal. Ulama mengatakan, jangan harap amal kita diterima Allah kalau amal tersebut tidak didasari dengan dasar ilmu. Betul. Makanya kita berdoa kepada Allah, hikmah daripada peringatan Maulid ini, pertama makmurkan masjid, yang kedua makmurkan majlis taklim, insya. Yang kedua, ada ibadah itu yang mahal, peminatnya banyak. Apa itu? Menikah. Woi, kalau menikah di sini saya tanya, yang jadi mahal mas kawinnya atau serahannya Pak? Oh, pernikahan di wilayah sini yang mahal itu serahannya atau mas kawinnya? Serahan. Kalau mas kawinnya seikhlasnya Bu ya? Benar apa benar? Lebih-lebih zaman dulu serahannya 30 juta, mas kawinnya kadang-kadang 10.000 juga jalan. Pas akan nikah pakai speaker gede bener. Pas akan nikahnya saya terima nikahnya bulan binti bulan dengan mas kawin 10.000 rupiah, dibayar tunai, punya anak 10, harga anak 1.000-an. Harganya 1.000. Ada lagi ibadah yang lebih mahal, peminatnya lebih banyak, menunaikan ibadah hari ini setor belum tentu 2035 sudah bisa berangkat. Betul. Betul. Yang kedua, akhlak Rasulullah itu tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati.
Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam. Tetapi Rasulullah tidak pernah sombong, tidak pernah sombong. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan kerendah hatian dalam diri kita. Buat sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong. Bergaul dengan orang sombong. Apabila kita introspeksi ini, apa sih yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada. Benar gak? Benar gak? Ada ibu-ibu yang ngomong, Ustaz, saya cantik. Boleh gak Ustaz sombong dengan kecantikan saya? Tidak boleh. Ada gak yang cantik sombong? Wih, yang cantik sombong ada gak? Yang cantik sombong ada gak? Agak lumayan lah. Dibanding yang jelek sombong. Cantik sombong agak lumayan dibanding dengan yang jelek sombong. Makanya ingat, anak muda, kalau kalian mau cari istri, jangan cari istri yang cantik. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Udah tua jadi jelek, mending cari istri yang jelek. Pasti nikahin jelek, udah tua lebih. Udah tua lebih. Kata ibu-ibu, Ustaz saya cantik, boleh dong Ustaz sombong dengan kecantikan saya? Tidak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Buktinya usia 50 tahun, kadang-kadang wajah sudah tidak jelas lagi dilihatnya. Betul lah betul. Betul lah betul. Walaupun biasanya biasanya kalau ibu-ibu berangkat ke pasar jam 8 kondangan atau ke tempat Aisyah, berangkatnya jam 8, dari mulai jam 7 kan udah dandan ya. Benar atau benar? Sebelum ibu dandan biasanya kemana? Biasanya kalau ibu-ibu sebelum dandan biasanya masuk WC dulu. Ngapain? Cuci muka. Benar atau benar? Benar atau benar? Bu, saya kasih tahu, ada pencuci muka harganya murah, hasilnya dahsyat. Apa mereknya? Sunlight. Tahu Sunlight? Ibu, jangankan kotoran ibu di pipi cuman ala kadar. Coba kuali hitam pakai sabet bisa bersih. Setelah cuci muka ibu berangkat kemana? Biasanya masuk kamar. Ngapain? Duduk di depan kaca, ya bu ya. Yang dipakai pertama apa ibu? Biasanya pelembab. Pakai pelembab dulu. Setelah pelembab selesai, belum. Kenapa? Pas pakai pelembab semakin terlihat, ada yang bolong, ada yang bejo-bejo, semakin kelihatan. Setelah itu pakai apa lagi? Disiapin pelamir. Apa itu pelamir? Kelly atau apa? Pambol, yang bolong pambol. Setelah itu selesai? Belum. Kenapa? Belum kelihatan rapi. Lalu diambil bedak. Ini yang muda-muda nih, ada bedak anti jerawat. Harganya murah. Mereknya Viva nomor 4. Kalau nomor 5 terlalu merah. Viva nomor 4. Buktinya nenek-nenek kita yang pakai pipa nomor 4 gak pernah timbul jerawatnya. Kenapa? Bukan masa timbul jerawatnya. Betul lah betul. Pakai bedak, setelah pakai bedak selesai? Belum. Kenapa? Kalau pipi udah dibedak, yang lainnya belum dipasang, laksana dinding rumah, dindingnya udah dicat, kusen dan bawahnya belum pakai strip. Artinya belum kelihatan rapi. Lalu diambil pensil alis. Ya bu ya, pensil alis. Ingat, kalau ibu mau pakai pensil alis yang agak mahalan dikit tuh. Tujuannya biar agak kuat bertahan, agak lama bertahannya. Ini ibu-ibu bikin alis macam-macam bentuknya. Ada kayak balok 6-12 odol. Ada yang kayak celurit juga ada. Ada yang kayak pedang Sayyidina Ali juga ada. Kadang-kadang ada ibu bikin alis seperti pelangi. Yang ini hitam, yang tengah merah, bawahnya coklat. Kadang juga ada juga yang berlebihan bikin alis disambungin di tengah. Kayak alis apa itu? Kayak alis apa? Sambung di tengah. Beres alis selesai? Belum. Kenapa? Bibir belum dimerahi. Oh, kalau beli lipstik itu yang agak mahal gitu.
Kenapa? Kalau yang murah, yang termerahi bukan hanya bibir, sela-sela gigi juga ikut tergarahi. Betul. Setelah itu jalan baru 50 meter, cuaca karena panas, terasa kena bibir ada yang pahit. Lalu diambil, dibuka tas. Yang diambil biasanya kaca kecil. Lalu dia ngaca, pas ngaca bibirnya refleks baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata teman sebelahnya, "Bu, kenapa baca innalillah? Siapa yang meninggal?" "Bukan ada yang meninggal." "Kenapa baca innalillah?" Kata ibu-ibu alis dua putus sebelah. Sekarang ini kan banyak yang palsu. Benar apa benar? Benar apa benar? Alis hitam pal. Woi, alis hitam pal. Lu mata panjang, hidung mancung, bibir merah, pipi rimit, suami, istri, bongelan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah. Betul? Yang namanya titipan, kadang ditinggalin duluan atau kadang ninggalin duluan. Tidak sedikit orangnya masih ada, hartanya sudah habis. Hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Betul? Betul. Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi. Boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma semen. Woi, jabatan cuma semen. Awalnya mereka rakyat dipilih oleh rakyat, disuruh ngurus rakyat, digaji pakai uang rakyat. Satu saat bakal kembali jadi rakyat. Kalau dia meninggal pun yang nguburnya rakyat. Kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga rakyat. Wakil rakyat. Jangan tidur waktu ngabung kalau nyanyi, Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, oleh karenanya satu-satunya tempat di muka bumi ini yang mengajarkan kerendahan hatian adalah masjid. Oleh karenanya kalau kita masuk masjid, mari ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya, kalau ada orang mau masuk masjid walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong sepatu dibuka. Kenapa? Masjid bukan ukuran harga. Betul? Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan hati. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang, tidak boleh orang tua ngomong begini, "Hei anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam." Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Buktinya, ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam rukuk makmum. Woi, imam rukuk makmum, imam sujud makmum, imam lambat makmum, imam cepat makmum. Bu, bulan puasa kemarin ikut terawih dah, Bu? Wih, terawih dah. Saya tanya jawab dengan jujur, kalau terawih cari imam yang lambat yang cepat, Bu. Wih, yang lambat yang cepat. Ini kira-kira kalau daerah sini ada imam terawih lambatnya model begini. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk dulu, bersin dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk lagi. Beres walad doli, beres walad doli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kata makmum mending lah baca Fatihahnya lambat, kalau suratnya pendek mending agak tertolong. Dikira imam mau baca innalillah atau inna a'toina. Mau baca inna a'toina, tiba-tiba imam lupa mau baca innalillah. Udah lama dah ada yang meninggal. Yang selalu terngiang dalam telinganya, dalam pikirannya, ayat yang sering dibaca oleh rawi-rawi di acara maulid. Yang suka dibaca rawi-rawi di acara Isra Mi'raj atau peringatan maulid. Apa ayat itu?
Bismillahirrahmanirrahim. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Kata makmum sallallahu alaihi wasallam. Sholat di marhaba, Pak. Kadang-kadang. Enggak apa-apa. Ini kira-kira Bu, kalau imam lambat pada begitu makmumnya ada nggak? Jawab dengan jujur. Ada nggak? Malam pertama pasti ada. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dikira imamnya nggak selamat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak muda di belakang ngedumel. Kata anak muda, ya Allah, ini imam keterlaluan bener. Terawih rakaatnya berjejer, lambat mode begini, mungkin mulai setengah 8 jam 3 ini baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di warung. Tujuannya beli karton Mas Pitol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya Al-Ikhlas, gara-gara imam lambat diganti sama anak muda yang iseng musola lelet. Woi musola, orang mau ikut tarawih di situ, lihat dulu nama musola lelet, bahaya lewat. Akhirnya waktu semakin malam musola lelet udah pada mulai. Musola lelet belum. Kenapa? Malam kedua makmum nyisa 2. Malam ketiga yang satu kabur nyisa 1. Perasaan kalau imam tarawih dengan rakaat yang begitu berjejer, punya makmum cuma 1, imam bakal 50 ke belakang. Kata imam, mau komat, mau komat. Kata makmum, ogah mam, ogah. Kenapa kamu tuh main ogah komat? Saya takut. Tahu kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang, dan saya siapa yang jagain? Kata imam yang lain pada kemana? Pindah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa? Leletnya keterlaluan. Goblok ke mamu. Kata imam, udah kita terawih berdua saja. Kata mamu, ogah juga mam. Kenapa? Saya capek. Capek kenapa? Yang mukul kentungan kan tadi saya. Yang mukul beduk. Woi, yang mukul beduk, yang adan, yang komat, baca doa kamilin, matiin lampu, belum tikar, kunci musola. Kata makmum, daripada capek sendiri, saya pindah ke musola lain. Kata imam, ente pindah, ada juga ikut pindah. Akhirnya musola takut. Akhirnya musola bang. Tapi kalau imamnya yang cepat, jujur muatannya banyak kok. Tapi ingat juga, seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Orang imam gak cepat, imam lambat, orang tua cocok, anak muda kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, nenek-nenek nyungsep. Woi, nenek-nenek nyung, buktiin lu. Kata imam, siap tarawih, selesai tarawih Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong letter dapat WA langsung main. Apa sebabnya? Yang namanya angin di mana-mana tergantung walak dolin, Pak. Benar apa benar? Kalau walak dolinnya boleh begini. Wa imamku alaihi walaupun kata makmum. Coba walak dolinnya kayak Cilengsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang terakhir dari makmum dari walak dolin kadang belakang ya. Penting bener ya. Termasuk kalau kata imam, kalau imam itu beri walak dolin, anak muda bisa ngimbangi walak dolin. Kalau kira nenek-nenek baru aku udah beres. Tuh makanya seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah, terlalu cepat jangan, terlalu lambat, terlalu cepat, terlalu lambat, yang sedang. Yang ketiga, yang terakhir, malaikat yang Allah turunkan di atas kuburan umat Islam. Kata anak muda, Ustaz, jangan dulu cerita kuburan. Kenapa? Kuburan identik dengan kematian. Wahai anak muda, perlu kalian ingat, ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, kita tidak tahu. Betul. Belum lama ini saya punya tetangga 2, Bu, cerita dikit. Kebetulan tetangga saya itu kerjaannya supir angkot. Pagi-pagi menjelang zuhur dia bawa rombongan penuh satu angkot menuju ke daerah Ciseeng. Sampai di Ciseeng, penumpangnya turun semua, dia pun meninggal di dalam mobil. Kalau dia tahu, tidak mungkin narik angkot itu. Benar apa? Makanya benar kata Rasulullah,
ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, kita tidak tahu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika ruh kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini kata Rasulullah yang ketiga, malaikat yang Allah turunkan di atas kuburan umat Islam. Kata malaikat yang Allah turunkan di atas kuburan umat Islam, bahasanya ya ahlal maghfir bimada tatabiduna wa ala madza tadiku. Wahai ahli kubur, kami tanya, selama kalian ada dalam kubur, adakah sesuatu yang masih kalian inginkan dan adakah sesuatu yang kalian sesalkan? Ketika ahli kubur ditanya oleh para malaikat, ahli kubur menjawab. Jawaban yang pertama, nada matuna alama fatamin a'marina. Wahai malaikat, yang kami sesalkan, yang kami sedihkan, kami diberikan umur panjang oleh Allah, tetapi lebih banyak kami gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat ketimbang kami gunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Oleh karenanya yuk, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, mari umur ini kita gunakan sebaik-baiknya. Caranya buang sifat tulul amal, angan-angan terlalu banyak. Kalau kita masih muda, yang tulul amal mau rajin beribadah nanti setelah berkeluarga. Setelah berkeluarga nunggu punya anak, setelah punya anak nunggu punya mantu, setelah punya mantu mesti nunggu punya cucu, setelah punya cucu apa sih harapan ke depan kita selain daripada memfokuskan pandangan dan pikiran kita kepada lubang yang ukurannya 1 kali 2 meter. Woi, 1 kali 2 meter. Kalau kita sudah mampu membuang sifat tulul amal, maka bakal timbul dalam hati kita semakin yakin kepada firman Allah, wa man nu'ammiruhu nunaqisu fil khalqi afala ya. Ketika manusia diberikan umur panjang oleh Allah, semakin tua bukan semakin gagah, semakin tua bukan semakin kuat, justru semakin tua akan semakin melemah, bahkan kehidupan pun akan kembali jadi seperti anak kecil. Betul? Betul. Kalau kita sudah semakin yakin kepada firman Allah, bakal timbul pula dalam hati kita pengakuan yang sangat jujur. Ternyata umur kian hari kian berkurang, tetapi dosa dan peluang dosa kian hari kian bertambah. Umur kian hari kian berkurang, tetapi kalau dosa kian hari kian bertambah. Ada syair dulu bimis nu ada di rimali begitu bertanya wa umrina kisun biku liyaumi wa dan bisa idul kaifa dirimali bar ilahilas wala Fa innaka
Sekali lagi Pak. Ilahi ilas si'ala wala aqwa Yang kedua, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Kata kubur wanak tadi itu di akhir jamaah di qiraatihim kalam Allah wa kai malaikat yang mesti kami inginkan dan kami tertarik ketika kami melihat saudara-saudara kami, tetangga kami, warga kami ramai membaca Al-Quran. Seandainya Allah memberikan izin kepada kami, maka kami ingin ikut membaca Al-Quran bersama mereka. Yang kedua, wa tadaburihim bil ilmi wa kai malaikat yang masih kami inginkan dan kami tertarik ketika kami melihat saudara-saudara kami, tetangga kami, warga kami ramai hadir di pengajian. Seandainya Allah memberikan izin kepada kami, maka kami ingin ikut hadir ngaji bersama mereka. Yang ketiga, wassalawatihim ala nabi wa kai malaikat yang masih kami inginkan dan kami tertarik ketika kami melihat saudara-saudara kami, tetangga kami, warga kami ramai membaca sholawat kepada baginda Nabi. Seandainya Allah memberikan izin kepada kami, maka kami ingin ikut membaca sholawat bersama mereka. Yang terakhir, wastighfarihim lidunubihim wa kai malaikat yang masih kami inginkan dan kami tertarik ketika kami melihat saudara-saudara kami, tetangga kami, warga kami ramai membaca istighfar, mohon pengampunan kepada Allah. Seandainya Allah memberikan izin kepada kami, maka kami ingin ikut membaca istighfar bersama mereka. Yang perlu kita ingat, ucapan terakhir ahli kubur, kata ahli kubur, wa nahnu la naqdiru ala syai'in min dzalik. Tetapi sayangnya kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karenanya yuk, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, mari luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, luangkan waktu kita untuk hadir di pengajian, luangkan waktu kita untuk membaca sholawat, dan luangkan waktu kita untuk membaca istighfar, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu. Nabi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yuk. La Muhammadur Rasulullah.
begitu sudah saya menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, ada kesilapan secara zahiriyah, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hakikatnya mudah-mudahan Allah berikan ampun kepada kami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa la aduwan aw hasidan illa qadatahu wa ansaita wala sadiqan aw muhibban lil khairi aw sa'il lahu illa nasartahu anta. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jazakallah pada Ustadz Kyai Haji Zainal Abidin yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam ini, pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikannya pada Maulid Nabi besar Muhammad SAW dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Akhirul kata, tidak ada gading yang tak retak. Untuk itu kami seluruh panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kali ini ada kesalahan yang tidak disengaja.